Berjumpa kembali dengan saya, dan kali ini kita sudah sampai pada penghujung serial video saya yang membahas akuntansi perusahaan jasa. Ini memang topik yang sangat basic, yang sasarannya adalah peserta brevet pajak online yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Sebagaimana saya sampaikan di awal, pertimbangannya terutama karena peserta yang mengikuti kursus pajak ini bervariasi, tidak hanya mereka yang memiliki latar belakang akuntansi sebelumnya. 3 video sudah saya publikasikan yang merupakan prasyarat bagi Anda untuk bisa memahami video ini dengan baik. Yang pertama adalah mengenai sistem pencatatan ganda, yang kedua adalah mengenai jurnal penyesuaian, demikian juga yang ketiga membahas jurnal penyesuaian. Sengaja saya sampaikan topik mengenai jurnal penyesuaian ini dalam 2 video karena materinya yang cukup kompleks dan agar setiap konten yang saya publikasikan tidak terlalu berdurasi panjang. Anda yang belum menyimak video-video yang saya sebutkan tadi, sangat disarankan untuk terlebih dahulu menyimaknya karena bahkan contoh soalnya pun merupakan kelanjutan dari contoh soal yang diberikan pada video-video sebelumnya. Pada sisi kiri dari slide ini, Anda disuguhi dengan neraca saldo yang juga sudah saya capture pada video sebelumnya. Nama perusahaannya adalah PT Biro Iklan Angkasa, tanggalnya adalah 31 Desember 2020. Saldo-saldo yang disajikan dalam neraca saldo ini sudah disesuaikan. Dan Anda lihat pada penjelasan di sebelah kanan, laporan keuangan yang didasarkan pada basis akrual bisa disajikan secara langsung dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Yang saya maksud dengan laporan keuangan berbasis akrual itu meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Tetapi laporan keuangan tidak hanya 3 yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga laporan arus kas. Berbeda dengan 3 laporan yang di atasnya, laporan arus kas ini merupakan satu-satunya laporan keuangan yang disusun dengan basis kas. Untuk menyusunnya, Anda harus mengkonversi angka-angka basis akrual menjadi basis kas dengan cara melakukan analisis komparatif terhadap neraca dan laporan laba rugi. Saya sudah mempublikasikan topik mengenai laporan arus kas ini, walaupun waktu itu sasarannya berbeda, bukan untuk peserta brevet pajak online. Dan video kali ini terutama akan berfokus pada penyusunan laporan-laporan keuangan yang menggunakan basis akrual. Pertama adalah laporan laba rugi. Anda perhatikan, saya sengaja mengarsir bagian tertentu dari neraca saldo, terutama yang berisi akun-akun nominal penghasilan dan beban. Dimulai dari pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan, dan beban bunga. Laporan laba rugi itu pada dasarnya merupakan hasil ekstraksi dari neraca saldo, terutama yang terkait dengan akun nominal penghasilan dan beban ini. Dengan format yang lebih informatif, laporan laba rugi menyajikan penghasilan pada bagian atas. Dalam contoh ini hanya ada 1 item penghasilan, yaitu pendapatan jasa. Jumlahnya adalah 53 juta. Beban disajikan secara terpisah, item demi itemnya disebutkan satu persatu. Kemudian pada bagian bawah, Anda juga menyajikan total beban, yaitu sejumlah 38.700 rupiah. Laba bersih adalah selisih dari total penghasilan dikurangi dengan total beban. Jumlahnya yaitu 14.300.000. Sekarang fokuskan perhatian Anda pada bagian heading. Baris pertama biasanya memuat nama perusahaannya, yaitu dalam contoh ini PT Biro Iklan Angkasa. Baris kedua adalah nama laporannya, yaitu laporan laba rugi. Dan perhatikan pada baris ketiga, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Saya harus jujur bahwa contoh soal ini sebenarnya laporan keuangannya bulanan ya.
Tapi untuk lebih mendekatkan Anda dengan dunia nyata, saya ganti di sini menjadi untuk tahun yang berakhir, tanggal 31 Desember 2020. Penanda waktu ini, yang rumusannya adalah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, mengimplikasikan bahwa laporan laba rugi itu sebenarnya terkait dengan satu periode. Ini berbeda dengan laporan posisi keuangan atau neraca yang biasanya disusun terkait dengan tanggal tertentu. Nanti akan kita lihat mengenai bagaimana penandaan waktu untuk neraca. Laporan laba rugi selesai. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Di masa lalu Anda mungkin mengenalnya dengan istilah laporan perubahan modal. Intinya sama, hanya beda-beda istilah saja. Laporan perubahan modal ini lebih gampang penyusunannya karena informasi yang ingin disampaikan sebenarnya hanya menjelaskan apa yang menyebabkan saldo awal berubah menjadi saldo akhir. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ekuitas itu akan bertambah dengan adanya setoran modal dan laba bersih dan berkurang dengan adanya dividen dan rugi bersih. Untuk konteks Badan Hukum Perseroan, laba bersih itu akan menambah laba ditahan. Sedangkan dividen dan rugi bersih itu akan mengurangi laba ditahan. Sehingga untuk sementara ini kita akan mengganti istilah laporan perubahan ekuitas dengan laporan laba ditahan atau laporan perubahan laba ditahan. Perhatikan kotak yang berwarna biru, sama dengan laporan laba rugi, laporan laba ditahan juga untuk periode yang berakhir pada tanggal tertentu. Baris pertama dimulai dengan laba ditahan pada awal periode, kemudian ditambah dengan laba bersih, dikurangi dengan dividen sama dengan laba ditahan pada tanggal 31 Desember atau laba ditahan akhir periode. Karena dalam contoh ini perusahaannya baru beroperasi, jadi ini adalah laporan keuangan periode pertama, laba ditahan awalnya 0. Dalam dunia nyata nanti laba ditahan akhir itu akan menjadi laba ditahan awal periode berikutnya. Sederhana saja cara menyusun laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Bagaimana cara menyusunnya? Sama, sumber utamanya berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Tahapannya, saldo akun-akun aset dan liabilitas dipindahkan secara langsung ke laporan posisi keuangan. Dalam contoh ini bahkan sampai dengan saham biasa. Karena diasumsikan saham biasa tidak berubah selama periode yang kita laporkan. Laporan posisi keuangan yang saya tampilkan di sebelah kanan sengaja belum menyajikan laba ditahan. Saya potong dulu, saya sembunyikan dulu. Untuk laba ditahan, jumlahnya diperoleh dari saldo akhir laba ditahan yang telah diperhitungkan dalam laporan laba ditahan atau laporan perubahan ekuitas sebelumnya. Anda simak di sini, angka paling bawah dari laporan laba ditahan dipindahkan sebagai jumlah laba ditahan yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Terkait dengan tanda waktu, seperti tadi sudah saya sampaikan, neraca atau laporan posisi keuangan ini terkait dengan tanggal tertentu yang dalam contoh ini adalah 31 Desember 2020. Gampang sekali bukan untuk menyusun laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Sekarang kita sampai pada tahap yang paling akhir dari siklus akuntansi yang dikenal dengan istilah jurnal penutup, atau secara konseptual ini merupakan tahap penutupan, atau istilah yang lebih populer sebenarnya tutup buku ya. Prosedur penutupan dimaksudkan untuk menghapus atau mengenolkan saldo-saldo akun penghasilan, beban, dan dividen. Ketiga akun ini disebut dengan akun nominal karena memang saldonya tidak bersifat akumulatif. Pada setiap awal periode, saldo-saldo akun ini akan 0.
Istilah penghapusan ini sebenarnya lebih merupakan istilah dalam sistem pencatatan ganda. Secara konseptual, prosedur penutupan sebenarnya dimaksudkan untuk memindahkan, bukan menghapus ya, memindahkan saldo-saldo akun nominal ke ekuitas. Prosedur penutupan terdiri dari 4 langkah. Anda bisa menyimaknya dalam slide yang saya sajikan ini. Yang pertama adalah mendebet semua saldo akun penghasilan. Kreditnya adalah akun sementara yang namanya adalah laba rugi. Yang kedua adalah mengkredit semua saldo akun beban. Debetnya adalah total beban. Jumlah totalnya didebet ke laba rugi. Tahapan ketiga, jika diasumsikan bahwa perusahaan itu mengalami laba bersih, maka akun laba rugi akan bersaldo kredit. Untuk memindahkan laba bersih itu ke laba ditahan, ditempuh dengan cara mendebet akun laba rugi yang semula saldonya kredit, dan sebagai pasangan dari jurnal ketiga ini, yang dikredit adalah laba ditahan. Dan yang terakhir, dividen ini merupakan akun nominal juga, sehingga perlu di-close atau dipindahkan ke modal. Caranya yaitu karena dividen ini saldo normalnya debit, maka akun dividen ini dikredit dan yang didebet adalah laba ditahan. Didongengkan lebih rumit, tapi kalau langsung contoh lebih gampang. Anda perhatikan di sini, pendapatan jasa yang umumnya saldo normalnya kredit itu didebet, kemudian akun-akun beban yang normalnya bersaldo debit kita kredit, selisihnya itu dipindahkan ke laba ditahan. Dan pada bagian yang terakhir, dividen yang normalnya bersaldo debit kita kredit, kalau laba ditahan di debit, itu berarti dikurangi sejumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Setelah jurnal penutup ini diposting, Anda sekarang memiliki neraca saldo yang lebih ramping karena semua akun-akun nominal, penghasilan, beban, dan dividen, saldonya sekarang sudah nol. Anda perhatikan dengan tidak adanya akun-akun nominal itu, neraca saldo kita tetap seimbang. Kolom debit berjumlah 109.750.000 dan kolom kredit berjumlah 109.750.000. Baik, tuntas sudah pembahasan kita mengenai bagaimana cara mengekstrak laporan keuangan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Video instruksional selanjutnya akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang, terutama terkait dengan akun yang spesifik hanya ada di perusahaan dagang, yaitu persediaan barang dagangan untuk neraca dan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan untuk laba rugi. Saya berharap Anda sekalian, baik peserta brevet pajak online maupun halayak umum, tetap semangat walaupun situasi memaksa kita untuk mengurangi mobilitas, dan semoga Anda tetap menjaga kesehatan sehingga tetap bisa produktif meskipun dengan segala keterbatasan yang melingkupi kita dalam bulan-bulan terakhir ini. Terima kasih.